Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan pendengar. Beisukan hari ini Batamuan Lone Rizky ya pasti mengawani Buan Pes Berataan di edisi kali ini Senin 16 September 2024 di Pandiran Beisukan. Nah, kayak apa berbuan Pes Berataan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat lah dan pastinya selalu mendengarkan Radio RRI Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Dan pastinya hari ini Buan Pes Beratan juga bisa mendengarkan kita baik melalui 87,7 FM dan juga 99,6 FM. Buan Pes Berataan juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital yang pada bisa di-download di Play Store atau di App Store. Terus juga bisa melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin. Silahkan Buan Pes Berataan nah hendak bergabung nantinya di 0511 3252 602 atau di WhatsApp kita di 0895 3450959. Dan sudah hadir untuk narasumber kita hari ini bersama Bapak Edi Sutardi SSN MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tadi ada sempat batuk-batuk ya, Pak ya. Tapi karena cuacanya juga ya, Inggi. Dan pastinya tadi habis dari mana aja nih, Pak? Sebelum ke RRI? Ya, saya dari rumah. Dari rumah langsung ke RRI karena kebetulan kan tanggal merah sekarang. Tanggal merah ya, Pak ya. Tapi tidak ada kata tanggal merah untuk penyiaran. Sedih sebenarnya sih Pak, tapi ya mau nggak mau ya harus selalu menemani pendengar kita dengan berbagai macam informasi yang mungkin sudah ditunggu-tunggu Ibu Hansidin seberataan lah. Dan hari ini pas banar kita membahas tentang budaya Banjar yang memang hampir masih ada, sebenarnya masih ada, cuma peminatnya agak kurang ya Pak ya. Dan topik kita pas banget ekosistem teater tradisi Mamanda di Banjar. Dan pastinya kita akan bahas tentang perkembangannya seperti apa, terus pelakunya juga seperti apa, terus juga peran pemerintah terhadap teater tradisi ini seperti apa. Nanti akan dibahas lengkapnya bersama Bapak Edi Sutardi SSN MSN. Mungkin bisa diawali dulu nggih Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya untuk masyarakat Banjar. Kesempatan ini tentu saja hal yang membahagiakan karena kita bisa berjumpa walaupun melalui media dan bisa berbagi untuk saling melengkapi. Pada kesempatan ini kita akan bicara persoalan ekosistem yang dikhususkan pada salah satu seni teater tradisional yang ada di Banjarmasin, yaitu teater Mamanda. Yang sudah kita tahu bahwa bicara persoalan seni itu tidak hanya pada persoalan hiburan semata, tetapi melainkan juga di sana kita memiliki atau memandang ada banyak peluang. Salah satunya adalah sebagai media pendidikan, media komunikasi untuk menyampaikan informasi. Ya, dan pendidikan itu juga sendiri menjadi luas karena Betul. berbicara persoalan seni adalah berbicara persoalan kehidupan, mulai dari persoalan norma, etika, sosial, ya, kehidupan yang sifatnya itu lebih kompleks. Sehingga kita harus selalu menanamkan bagaimana untuk menjaga, ya, bagian daripada tanggung jawab secara moral terhadap kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Tentu saja itu merupakan juga bagian daripada dokumentasi budaya. Nah, yang saya maksud dokumentasi budaya itu adalah bagaimana bahwa seni di sana menjadi sebuah refleksi untuk membaca kembali pola dan kehidupan masyarakatnya, cara berpikir masyarakatnya di dalam menyikapi manusianya yang lain. Itu bicara persoalan sosial, bagaimana masyarakat menyikapi kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan alam dan pertumbuhannya. Tentu di situ adalah sebuah nilai yang sangat luhur, ya. Sehingga itu menjadi penting untuk terus kita gemakkan, untuk kita terus jaga, untuk kita terus pelihara, untuk kita terus tumbuh kembangkan. Betul. Dan kita tahu bahwa teater Mamanda adalah teater tradisi kerakyatan yang tentu dia memiliki karakteristik yang sifatnya istana sentris. Ya, bagaimana bahwa teater itu selalu menggambarkan dengan atribut atau setting peristiwa Kerajaan gitu ya, Pak ya? kerajaan gitu.
Nah, itu yang kita akan bicarakan. Bahwa di dalam seni tentu tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga di sana ada masyarakatnya. Ya, masyarakat sebagai penerima dan juga ada masyarakat sebagai pemangku kebijakan. Masyarakat sebagai pemangku kebijakan tentu saja akan selalu berkaitan dengan institusi lembaga Ya, yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan. Baik itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, betul. lalu Dinas Pendidikan, ya. Dan penerima itu sendiri adalah masyarakat yang sifatnya umum. Baik itu masyarakat yang sifatnya di lingkungan intelektual atau sekolahan, ya baik itu juga masyarakat yang sifatnya umum yang berada di lingkungan kehidupan yang hegemon atau yang uh, berbagai macam, ya berbagai macam karakter, berbagai macam profesi di dalam kehidupannya. Barangkali itu sebagai pembuka bagaimana nanti kita ke depan akan bicara tentang ekosistem itu. Gitu. Oke, menarik ya Pak ya. Karena emang kalau dilihat di zaman sekarang, bahasanya di tahun-tahun sekarang ya Pak ya, untuk teater tradisi Mamanda sendiri mungkin agak kurang untuk ditampilkan. Kalaupun ada itu mungkin memang dari dari sanggar-sanggar tertentu ya Pak ya, Betul. kayak sanggar budaya dan lain sebagainya, memang menampilkan untuk tradisi Mamanda sendiri. Tapi kalau menurut Bapak nih Pak, perkembangan yang dari zaman dulu yang pengen memang benar tahu untuk tradisi Mamanda ini sampai sekarang tuh seperti apa nih Pak? Ya, saya mulai mengenali Mamanda itu pada tahun 2007 akhir, ya sekitar bulan Juli saya datang ke kota Banjarmasin. Dan ketika saya datang, kurang lebih 1 minggu saya langsung datang ke Taman Budaya untuk bisa bertemu dengan teman-teman seniman yang ada di Kalimantan Selatan. Dari situ saya mulai terbuka sebuah percakapan, Betul. ya, untuk bisa mengenali tentang kebudayaan, khususnya adalah seni tradisi atau seni yang ada di Kalimantan Selatan. 2008 tepatnya, barangkali saya mulai banyak membaca. Tentu di situ kehidupan Mamanda itu sering kali saya temukan. Baik itu yang dipergelarkan oleh Taman Budaya sendiri di dalam programnya, ya, baik itu yang ditampilkan secara independen oleh kelompok seni, khususnya pada saat itu yang sering sekali adalah teater Banjarmasin. Ya, Baik juga itu ada sanggar budaya. Lalu ada teater-teater kampus yang lain betul. yang sering mempergelarkan. Bahkan pada saat itu teater kampus juga memiliki peranan sekali. Karena ada satu komunitas dari teater kampus yang memiliki program membuat festival Ya, teater Mamanda. betul. Ya. Tetapi itu tidak berjalan secara continuity dan terjaga, yang sekarang itu tidak ditemukan. Lalu mulai mulai terasa agak menjadi kurang. Tentu saja itu sudah tidak menjadi pandangan umum, rahasia umum, yaitu pada pandemi COVID 2019. Betul. Itu betul-betul semua termatikan karena pergerakan manusianya juga memang sangat terbatas. Sebelum itu stabil. Lalu setelah COVID juga mengalami adaptasi yang nampaknya agak sulit untuk move on. Ya, Ya, di mana bahwa masyarakat masih perlu adaptasi, masuk pada ruang sosial untuk berinteraksi, ya, untuk membuat pertemuan antara seniman dan penerima, ada penontonnya. ya. Ya, itu masih sampai sekarang masih Ada terjadi. batasan tertentu aja masih ya Pak ya. Betul, masih mengalami satu transisi. Lalu kedua juga program-program itu juga menjadi kurang. Lalu pertunjukan yang sifatnya independen dalam arti tidak ada keterkaitan dengan proyek atau program pemerintah itu sangat kurang sekali. Saya bilang katakan sangat kurang. Ada tapi sangat kurang. Tetapi Mamanda tentu saja tidak mati. Mamanda itu masih ada. Ada saja Mamanda barangkali di dalam program pemerintahan pun tidak berdasar program lahir sebagai pelestarian dan pengembangan. Tetapi masih sebatas, ya, sebagai alat untuk mengkomunikasikan. Salah satunya biasanya adalah alat mengkomunikasikan ketika ajang-ajang politik, itu Betul. kampanye.
Apakah itu salah? Tidak. Itu tidak salah karena memang seni teater memanda juga sebagai salah satunya ya. Fungsinya sebagai media untuk mengkomunikasikan, media untuk menginformasikan tentang gagasan-gagasan bagi si calon. Ya, yang hanya saja kan seringkali dituntut adalah komitmen dan konsekuen, ada konsistensinya. Ya, tapi dibawakan dalam bentuk teater gitu ya Pak ya. Betul, itu. Ya, baik. Mungkin pendengar yang mau bergabung sama kita, silakan nanti di line teleponnya di 051132522602 atau bahkan di WhatsApp kita di 089534050959 ya. Kita break sejenak dulu ya Pak. Nanti kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Stay tune terus di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7.
hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya baik pendengar Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar masih di Pandiran Besukan dan masih dengan topik kita yang sama, yaitu ekosistem teater tradisi Mamanda di Banjar. Terus sudah dijelaskan oleh Bapak ya untuk perkembangan dari yang 2007 kenal ya Pak ya sampai sekarang memang di tengah-tengah ada gejolak karena adanya COVID ya Pak ya. Terus juga memang di zaman itu kan setelahnya perekonomian apalagi para pelaku seni kan memang agak susah ya Pak ya kalau untuk cari kerja ya Pak ya. Betul. Tampil-tampil kayak misalkan nyanyi diundang-undang tuh sering kereda lagi bahasanya. Jadi agak tematikan lah untuk masalah perekonomian. Namun balik lagi untuk Mamanda sendiri nih Pak. Untuk pelakunya sendiri apakah sampai sekarang itu masih banyak nih Pak untuk dari segi anak muda kalau Bapak tahu, Nah, yang Bapak lihat sendiri? untuk pelakunya sebetulnya masih ada dan masih cukup banyak ya, yang tentu tidak kita pungkiri bahwa kita sudah mulai banyak kehilangan ya orang tua kita. Betul. Ya, untuk khususnya di tokoh-tokoh Mamanda. Ya. Tetapi masih ada, alhamdulillah masih sehat, yang tentu saja kita terus berdoa mudah-mudahan beliau Amin. selalu diberikan kesehatan, yang mana bahwa beliau itu adalah sebagai pegangan ya, sumber dari pengetahuan khususnya di Mamanda. Generasi muda tentu saja masih banyak, baik itu di komunitas-komunitas luar kampus atau teater kota ya, seperti halnya misalkan di teater Sanggar Budaya Kalimantan Selatan, mereka masih punya agenda ya yang sifatnya adalah untuk mementaskan Ya, betul. teater Mamanda. Lalu ada masih teater Banjarmasin. Ya, dalam beberapa waktu juga masih menampilkan pertunjukan di mana bahwa yang tua-tua pun beliau masih dengan semangat untuk hadir datang dan turut pentas, turut main, tidak hanya sebagai pengarah saja. Lalu juga di teater kampus tentu saja gitu ya, yang sekarang memang agak kurang ada aktivitas untuk teater Mamanda. Bukan berarti tidak, tetapi mereka banyak juga dicerap oleh komunitas luar kampus seperti oleh Sanggar Budaya atau beberapa juga ditarik dan diterlibatkan di dalam produksi teater Mamanda Banjarmasin. Nah, nampaknya yang memang itu tidak cukup mereka ada. Tentu bahwa seniman tadi Mas Rizky juga sampaikan ya, ada banyak hal yang memang menjadi pertimbangan, menjadi tantangan. Betul. Karena bagaimanapun bahwa hidup itu adalah realistik. Tentu juga harus bertimbang pada persoalan materi sebagai Betul. penunjang hidupnya. Bukan berarti kita akan berbicara persoalan materialistik gitu ya. Tetapi itu adalah hal yang sebetulnya lumrah. Nah, yang semestinya memang itu ada mendapatkan satu perhatian dari pemerintahan. Ya. Kenapa saya bicara begitu? Khususnya memang tradisi itu adalah menjadi kewajiban semua masyarakatnya. Baik itu masyarakat pelaku, masyarakat pemangku kebijakan. Pelaku tentu juga harus ada upaya untuk terus bagaimana membuat ritme itu teratur, keberhadiran dari Mamanda. Tetapi bagaimana juga pemerintah membantu ya, memiliki sinergisitas. Karena bicara persoalan ekosistem adalah berbicaraan persoalan timbal balik. Ya. Yang saling menguatkan untuk menjaga keberadaan dan menumbuhkan keberadaan. Nah, bagaimana bahwa pemerintah dia memiliki kewajiban adalah sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi secara infrastruktur ya, yang berkaitan dengan ruang atau tempat di mana bahwa karya teater Mamanda itu bisa dihadirkan. Lalu bagaimana juga bahwa pemerintah memiliki peranan untuk memperluas jangkauan penerima, ya, dalam arti bahwa pemerintah juga memiliki peranan berkaitan misalkan dinas kebudayaan dengan pendidikan. Betul. Bagaimana bahwa teater Mamanda harus
berikan ruang. Salah satunya minimal adalah ruang untuk siswa-siswi di sekolahan, baik itu SMP, SMA, gitu ya, yang memang pada masa-masa pemeliharaan dan pembinaan mereka bisa diajarkan atau mereka bisa diantar ke ruang apresiasi. Bukan berarti bahwa pihak dari seniman untuk menjerat mereka menjadi seniman. Betul, ya. Ya, tetapi seniman memiliki kewajiban dan kepentingan untuk menjaga itu karena itu adalah seni budaya yang dimiliki daerah yang tentu tidak lepas kaitannya dengan persoalan nilai-nilai kedaerahan itu sendiri. Itulah yang menjadi hak dan kewajiban bagi seniman sehingga seniman masih banyak berjuang untuk itu. Tetapi perjuangan itu tentu juga perlu satu fasilitasi untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan tentu saja bahwa pola laku ya berkaitan dengan norma, adat, adab itu masih terjaga. Nah, sementara sekarang itu yang menjadi perlawanan tentu saja untuk kaum-kaum muda ya SMP, SMA itu mereka sudah terlalu banyak sekali dibanjiri dengan hiburan-hiburan yang tentu kita sulit untuk bisa mengukur apakah hiburan yang dikonsumsi oleh mereka itu memiliki bobot nilai yang serupa. Ya. Tentu sangat jauh sekali. Karena mereka tidak berpikir atau beroriented bagaimana menjaga tata norma kehidupan itu dijaga oleh masyarakatnya. Tentu bagi kehiburan-hiburan yang sifatnya umum, misalkan ya di televisi, di YouTube, sekarang karena yang paling dekat itu program-program itu adalah kejarannya adalah keuntungan. Mau tumbuh, mau nggak tumbuh atau mau hancur, ya itu tidak menjadi urusan gitu ya. Betul. Nah, tentu seniman di situ dia memiliki tempat kaitannya dengan persoalan moral adalah untuk mengimbangi, bukan untuk menciptakan generasi yang menolak modernisme, diimbangi gitu ya, Pak, ya? tetapi untuk mengimbangi, gitu, untuk mengimbangi karena itu adalah bagian daripada imun. Nah, bagaimana bahwa ketika pemerintah memiliki peranan, kaitannya adalah bagian yang memangku kebijakan di kebudayaan, lalu di pendidikan terjadi sinergisitas yang baik, maka kan tiap minggu bahkan mungkin bisa jadi 1 minggu itu bisa 3 hari berturut-turut memanda akan ada. Betul. Kenapa? Karena yang akan nonton nanti banyak. Berapa SMP di Banjarmasin? Berapa puluh ribu siswanya? Karena kan memang sasarannya juga untuk anak-anak siswa dan siswi ya Pak ya. Betul. Biar lebih mengenal lagi tentang budaya kita sendiri. Betul. Karena kalau saya melihat barangkali salah satu rantai dari ekosistem yang terputus adalah dari wilayah pendidikan. Ya, pendidikan tentu di sana yang menjadi muara persoalan pertumbuhan, kehidupan, perkembangan ya daerah atau bangsa. Itu pendidikan. Betul. Yang paling fundamental. Nah, ketika itu terjaga dan terawat, tentu ya di satu sisi pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat di sini adalah pelaku, bersama-sama menunaikan kewajiban sebagai masyarakat yang lebih awal untuk menyampaikan pada masyarakat baru mengenai norma atau nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan melalui seni. Karena ini adalah berkaitan dengan seni, gitu ya. Dan apa yang kita dapatkan? Satu, itu akan menjadi sebuah ruang pekerjaan bagi si pelaku seni. Ya, akan terbantu walaupun tentu tidak seperti ideal ya pendapatan ekonomi di bidang lain. Tetapi minimal akan terbantu untuk menghidupi seninya lagi. Seniman seringkali berpikir sederhana. Bagaimana ia berupaya untuk bicara persoalan ekonomi untuk keberlanjutan seninya. Bahkan hidupnya oke, kalau ada lebih nanti boleh deh gitu ya. Tetapi seringkali itu yang lebih utama. Nah, lalu kedua ya, tentu saja untuk yang sifatnya
lebih umum masyarakat, maka mereka yang tadinya SMP akan masuk ke SMA, SMA akan kuliah, setelah perkuliahan mereka akan masuk pada masyarakat secara umum. Barangkali ada juga yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi instansi di ASN dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah terbentuk, terbangun tanggung jawab, kecintaan terhadap seni budaya daerahnya. Maka mereka akan selalu punya gagasan-gagasan, ya, kegelisahan-kegelisahan untuk terus merawat dan menjaga. Itulah yang disebut dengan keberlanjutan atau keberlangsungan. Kaitan dengan dunia pendidikan yang sifatnya umum. Yang tentu bicara persoalan ekosistem memang penting sekali gitu ya, ada sebuah lembaga pendidikan yang secara khusus dia di bidang seni. Nah, tetapi kan di Provinsi Kalimantan untuk saat ini belum. Walaupun dari beberapa periode gubernur itu sering mewacanakan untuk membuka fakultas atau jurusan seni yang sifatnya non pendidikan. Yang ada baru pendidikan. Baru pendidikan. Baru pendidikan. Ya tentu itu bukan sebuah kefrustasian, masih tetap menjadi harapan-harapan itu bisa terwujud. Karena bagaimanapun bahwa masyarakat itu cukup sangat umum sekali, gitu ya. Sehingga yang bicara bergerak atau memiliki rasa suka, hobi, gitu ya, kelebihan di bidang seni dia juga bisa terwadahi, ya, terjembatani untuk mencapai satu titik yang memang menjadi harapan. Itu yang menjadi yang menjadi penting sekali untuk diberikan perhatian. Betul. Oke. Tapi kalau sejauh ini sih Pak, apa sih yang kita harapkan untuk kedepannya nanti untuk Mamanda ini sendiri? Ya tentu saja yang diharapkan ke depan Mamanda itu semakin tumbuh dan semakin memasyarakat. Nah, bagaimana untuk bisa semakin tumbuh dan sebagai memasyarakat? Kalau kita bicara persoalan ekosistem, barangkali ada beberapa unsur yang perlu kita menjadi perumusan. Ya. Satu itu adalah dunia pendidikan. Yang tadi kita udah bicara, ada pendidikan bidang seni atau dunia pendidikan non seni, ya, yang memiliki orientasi dan strategi yang berbeda tentu saja. Lalu kedua adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur itu berkaitan pada persoalan ruang, fasilitas, dan tempat. Ketika memang bahwa seni tradisi itu akan tetap terus dilestarikan, yang tentu saja ada tuntutan bagaimana menghadirkan atau menciptakan ya infrastruktur. Satu adalah tempat pertunjukan. Betul. Tempat pertunjukan untuk tradisi itu yang bagaimana sih? Ya. Sementara bahwa tradisi kita lebih cenderung pada wilayah kerakyatan karena sekarang istana tentu sudah tidak ada, gitu ya. Adalah seni yang memiliki karakteristik sangat familiar dengan masyarakatnya, sangat akrab, ya, di mana tidak ada jarak antara pemain dan penonton. Betul. Pemain dan penonton bisa terlibat dalam komunikasi peristiwa itu sendiri. Yang tentu saja adalah diperlukan tempat pertunjukan yang sifatnya arena, ya, penonton mengelilingi, lebih akrab, tidak berjarak. Sementara di kota Banjarmasin atau provinsi Kalimantan Selatan itu baru satu punya karakter gedung pertunjukan, yaitu proskenium. Di mana itu Pak? Proskenium itu kan yang ada di Taman Budaya itu proskenium. Oh, proskenium. Ya. Yang di depannya atau yang di dalam gedung itu Pak? Yang di dalam. Kalau di depan itu kan rampa. Itu biasanya digunakan banyak tempat untuk latihan atau ada untuk pertunjukan juga. Tetapi memang panggung yang ada di depan juga tidak representatif. Betul. Ya. Karena tidak dipertimbangkan atas dasar ruang yang dibutuhkan oleh pertunjukan langsung itu apa? Ya. Bagaimana bahwa penonton mampu menikmati dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi kalau untuk konser musik cocok ya Pak ya? Konser musik barangkali cocok. Barangkali mungkin orientasinya ke sana. Iya. Gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan infrastruktur. Kalau mau mempertahankan, melestarikan, ya, memang harus utuh. Tidak hanya itu ada. Lalu ketiga, ya, itu adalah komunitas. Bagaimana bahwa komunitas juga memiliki peranan yang sangat penting. Ya, pentingnya ada jalinan komunitas satu dengan komunitas yang lain, sehingga terjadi satu dialektika, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran atau gagasan-gagasan yang akan melahirkan
seni yang semakin matang atau bahkan akan melahirkan seni-seni baru Ya. dari seni yang lama. Gitu ya. Lalu juga di situ menjadi penting sekali adanya emansipasi, ya, pengetahuan. Yang dimaksud dengan emansipasi itu adalah keterlibatan generasi muda, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadikan pemikiran, apa yang menjadi gagasan, ya. Nah, sehingga memang seni itu tidak sifatnya patriarki, hanya berdasar dari pengetahuan yang tua sampai ke yang muda. Tentu itu menjadi penting karena itu menjadi sebagai fondamen, gitu ya. Lalu yang berikutnya ke bawah lagi, di situ ada yang disebut dengan pemerintahan. Bagaimana bahwa pemerintahan tentu peran utama yang paling dasar yang sudah berjalan adalah regulasi kebijakan. Ya, berbicara persoalan untuk fasilitasi, baik itu secara material atau juga non material. Lalu bagaimana bahwa pemerintah itu menghubungkan dengan instansi atau dengan perusahaan, ya, berkaitan dengan pendanaan CSR. Bahkan sekarang sudah ada undang-undang kebudayaan pengembangan. Ya, ada banyak subsidi-subsidi di sana. Tentu pemerintah memiliki peranan, minimalisnya adalah mengkomunikasikan, Betul. merangsang, mendorong seniman untuk bereaksi terhadap anggaran yang ada itu. Betul. Ya. Karena kalau mungkin seniman sendiri Pak ya belum bisa untuk menjangkau instansi-instansi yang lebih tinggi ya Pak ya. Ya, tidak semua. Tidak semua bisa maksudnya. Tidak semua Harus perlu belum. bantuan juga. Betul. Nah, lalu ketika pemerintah juga dia memiliki peranan di sana sebagai pengembangan, ya, pengembangan atau kebudayaan. Nah, itu akan berkaitan tentu saja adalah dengan persoalan infrastruktur, persoalan sumber daya manusia, perkembangannya. Nah, sumber daya manusia tentu saja adalah dengan pengetahuan. Dibuatnya banyak workshop atau pelatihan-pelatihan. Nah, selain itu tidak berhenti di situ, tentu harus ada yang disebut dengan koedukasi. Koedukasi itu apa? Ya, tentu nanti pemerintah bisa membuat event-event festival, ya, untuk merangsang, baik itu mungkin untuk pelajar-pelajar, ya, ada pertunjukan-pertunjukan yang tentu kemudian itu menjadi sebuah bahan untuk dikomunikasikan. Itu menjadi penting. Lalu juga penting, ya, membangun jaringan yang sifatnya inter atau multidisiplin. Ketika Mamanda itu, ya, seni teater sebetulnya sudah multidisiplin keilmuan, ya, tidak terlalu mono, ya, karena dia akan berbicara persoalan sosial, dia akan bicara persoalan politik, dia akan bicara persoalan alam atau lingkungan, akan bicara persoalan religi di dalamnya, psikologi. Itu sangat kompleks sekali kalau teater. Disampaikan dengan cara yang paling dekat dengan kehidupan karena ada bahasa yang sifatnya verbal. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika hubungan, ya, jejaring itu terbangun yang sifatnya inter atau multidisiplin, akan lahir yang disebut dengan teater-teater edukasi atau teater pendidikan. Betul. Yang di dalamnya justru teater itu mampu menyampaikan tentang pendidikan umum, pengetahuan umum. Apakah itu akan berkaitan tentang agama, ya? Apakah itu akan berkaitan dengan pengetahuan sejarah? Betul. Apakah itu akan berkaitan dengan pengetahuan matematik, fisika, kimia, dan lain sebagainya? Semuanya bisa. Karena bahwa seni itu adalah sebuah alat transportasi, salah satunya. Ya. Alat transportasi itu adalah alat untuk menyampaikan, ya, dari satu titik ke titik lain, yang di dalamnya tentu ada muatannya adalah pengetahuan. Jadi bisa apa saja. Betul. Nah, yang barangkali tentu saja tidak bisa dirubah dan tidak bisa lagi dikembangkan ketika namanya itu adalah Mamanda, ada yang disebut dengan konvensi atau aturan, atau yang sering kali dikenal di dalam masyarakat secara umum adalah pakem. Ya, pakemnya. Ya, apa itu pakemnya? Kenapa tidak bisa dirubah? Karena kalau masih namanya Mamanda, ya, Mamanda itu sudah dibentuk, ya, dan berjalan dengan waktu yang cukup panjang, yang sudah diakui oleh masyarakat, yang tentu saja tidak bisa dirubah begitu saja. Tetapi masih bisa dikembangkan.
Bagian mana yang bisa dikembangkan Untuk adalah ceritanya kali ya, Pak, ya? muatan yang ada di dalam ceritanya. Betul. Karena di situ dinamis. Ya. Bahkan memandang juga penting sekali ada keterkaitan dengan lembaga publikasi. Betul. Ya, atau dokumentasi, salah satunya misalkan RRI sudah memfasilitasi untuk bicara persoalan kebudayaan, salah satunya hari ini kita bicara tentang Mamanda. Betul. Dan itu menjadi sangat penting dilakukan secara intent dan konsisten sehingga masyarakat selalu akan mendengar tentang Mamanda lagi, Mamanda dan itu akan terbentuk. Sekarang begini, seperti halnya musik itu kan bisa ditemukan di mana saja. Betul. Di toilet kita bisa dengar musik. Ya, pakai HP. Pakai HP. Betul. Atau kita sendiri yang mainkan tadi Iya. pakai suara. Betul. Di warung pojok, pinggir jalan, supermarket, di mana? Itu sangat dekat sekali. Nah, sekarang bagaimana kita untuk membumikan Mamanda itu sendiri? Tapi kalau tidak salah, dulu pernah juga ada tawaran gitu ya kepada masyarakat, tapi tidak tahu keberlanjutan dan respon dan juga dari lembaga RRI-nya. Itu ada program memang Mamanda tetapi dalam bentuk audio karena dulu ada. Ya, itu kan menarik. Ya, menarik gitu ya. Itu juga bagian daripada pola tanggung jawab untuk mempopulerkan. Yang tentu saja setiap ada kegiatan mungkin juga untuk mempromosikan, menyampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Betul. Yang sifatnya itu juga adalah bagian peran penting keterlibatan lembaga publikasi. Lalu juga memang penting juga berkaitan dengan lembaga riset. Nah, riset karena di sana tentu saja akan menemukan sebuah temuan-temuan baru, baik itu pada persoalan yang sifatnya teknologi. Ya. Gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ketemulah dari pendidikan, infrastruktur, komunitas dan komunitas, pemerintah, jejaring, inter dan multidisiplin keilmuan, lalu ada masuk pada persoalan lembaga publikasi, lalu masuk pada riset, maka di situ akan hadir juga salah satunya adalah inovasi. Ya, di mana bahwa Mamanda dia akan hidup dan dia akan mengalami perkembangan yang mengikuti zaman, baik itu dari sisi ceritanya. Mamanda dihadirkan banyak di ruang-ruang televisi. Betul. Dengan cara bagaimana bahwa pertunjukan di dalam elektronik itu menjadi menarik, maka penting sekali yang disebut dengan keilmuan yang sifatnya sinematografi. Ya, seni di dalam mengambil visual kepentingan untuk layar. Itu menjadi penting sehingga mampu mengikuti gitu ya psikologi atau biologi masyarakatnya. Betul. Karena itu terus berkembang. Tingkat daya apresiasi dan tingkat cara menikmatinya itu berkembang. Nah, apalagi kan memang sekarang kalau di zaman sekarang lebih mementingkan untuk media sosial. Betul. Nah, apalagi kan kalau misalkan ada suatu cara mungkin untuk memperkenalkan kembali Mamanda bisa melalui media sosial seperti TikTok. Betul. Untuk penggalan-penggalan ceritanya mungkin kali ya Pak ya. Tapi bagaimana nih Pak tanggapan dari Bapak sendiri? Misalkan itu kan dari segi pemerintah ya Pak ya untuk mengundang ya. Tapi kalau dari memang orang yang biasa Pak, orang umum, tapi katanya untuk memang adanya Mamanda itu ditampilkan di hajatan. Tapi dengan kalimat mungkin ada beberapa yang mengatakan seperti ini. Kalau ngundang Mamanda itu perlu uang yang banyak. Karena memang orangnya banyak, pemusiknya juga langsung turun nih Pak. Terus juga baju-bajunya mahal kan, baju-baju kerajaan katanya. Nah, itu gimana tanggapan Bapak? Ya, betul, memang itu tidak bisa dipungkiri ya. Satu, kita juga harus mengkaca pada persoalan ekonomi yang sedang terjadi ya di masyarakatnya. Tetapi juga bahwa pelaku tentu juga tidak mereka pasti akan mempertimbangkan pada persoalan itu juga. Ada tanggung jawab ketika dengan orang-orang yang direkrutnya ya untuk tampil. Satu, baju Mamanda itu, kostum Mamanda memang cukup mahal. Ya, kostum rajanya saja satu itu bisa di atas 5 juta untuk membuatnya. Berarti kalau untuk minjamnya mahal. Sewa gitu ya. Untuk sewa juga lumayan gitu kan. Belum lagi tentu saja untuk transportasi menuju venue ya. Lalu untuk konsumsi minimal minum-minum ya. Musik dan lain sebagainya untuk latihan itu adalah perlu. Nah, memang tidak disalahkan. Nah, sekarang hanya persoalannya
tentu tidak semua. Ya, ada masyarakat yang memang cukup dengan ekonominya dan itu tidak ada persoalan lah. Mendatangkan artis ibu kota kok bisa gitu kan. Iya, betul. Kan pemerintah ketika sekarang kan banyak alasan dari pemerintah Iya, kan betul juga ya Pak ya. anggaran katanya. Betul. Anggarannya terbatas di dinas dan sebagainya. Masa untuk datangin yang sifatnya ratusan juta artis itu bisa? Bukan cemburu. Iya. Tetapi justru suara dari masyarakat adalah bagaimana bahwa itu perlu diratakan, disamakan secara penyikapan. Ya, salah satunya itu. Oke. Nah terus ya saya pikir saya punya misalkan di dalam menjaga ekosistem. Salah satunya adalah masyarakat pelakunya itu harus dijaga. Bagaimana untuk menjaganya? Kaitannya kembali lagi gitu ya. Pemerintah itu punya peranan dan punya kewenangan untuk membuat satu regulasi. Katakan saja pemerintah melakukan satu pendataan terhadap seniman Mamanda. Ya, siapa aja gitu Pak ya. Siapa saja. Lalu pemerintah tidak menutup kemungkinan mereka melakukan uji ya kemampuan atau kompetensinya tentang bidang yang mereka geluti. Dan tidak menutup kemungkinan pemerintah bisa membantu untuk memfasilitasi seniman itu mendapat legitimasi. Ya, dia punya pengetahuan dan dia bisa dijamin mampu memberikan sebuah bimbingan-bimbingan atau pendidikan di sekolah-sekolah. Lalu pemerintah mengkomunikasikan dengan dinas pendidikan dengan mengkomunikasikan dengan sekolahan, bagaimana bahwa untuk membantu guru, karena tidak semua guru memiliki kompetensi. Betul. Yang dibutuhkan di dalam kurikulum, salah satunya apakah itu tari atau mamanda, teater ya, atau musik. Nah maka sekolahan akan bekerja sama dengan masyarakat, pelaku utama yaitu seniman. Nah ketika itu terdata, maka sekolahan akan melibatkan seniman yang betul-betul sudah teruji secara kompetensinya. Karena itu pendidikan adalah berbicara persoalan moral, harus menyampaikan sesuatu yang benar, tidak asbun. Betul, asal bunyi. Asal bunyi atau tidak hanya asal hadir dan membuat mewujud, tetapi bagaimana ada hal yang harus ditanamkan pada anak-anak. Betul. Nah, pemerintah apa? Pemerintah itu tentu saja harus membantu untuk memberikan standar ya upah bagi si seniman per kali datang berapa. Dan ketika itu terbangun, katakan saja satu seniman dia bisa mengajar di 4 sekolahan, maka hanya ada 4 hari dalam 1 bulan untuk bekerja, ya karena 1 minggu 1 kali, berarti ada 4 kali untuk satu sekolahan, dikali 4 ada 16 kali dia bekerja dalam 1 bulan. 16 kali dikali 2 tentu saja sudah menjadi 500 jam dalam 1 bulan. Dia bisa mendapatkan katakan saja upah itu yang walaupun tidak terlalu tapi lumayan ya Pak ya. Lumayan. Tetapi kan bisa juga menjadi regulasi bahwa seniman itu tidak bisa menerima secara cash. Betul. Tetapi harus melalui bank. Banknya mana? Bank daerah. Apa yang terjadi? Seniman secara pertumbuhannya terjaga dan semakin punya kualitas. Bidang yang diajarkan siswa-siswi juga diajarkan oleh orang-orang yang betul-betul punya kompeten, akan menghasilkan manusia yang berkualitas juga. Pemerintah punya peran untuk membuka ruang pekerjaan termasuk bidang seni budaya. Pemerintah juga akan masuk lagi pajak pendapatan APBD. Semuanya akan menjadi regulasi dan saling menguatkan. Itu tentu saja menjadi peluang sebetulnya. Baik Pak. Bicara kita lumayan cukup rame ya. Bahasanya lumayan cukup panjang juga ya Pak untuk membahas tentang Mamanda ini. Tapi sudah di menit-menit akhir nih Pak, sudah di menit 59 lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak Edi Sutardi SSN, MSN untuk memberikan pencerahan buat kita untuk selalu menjaga tradisi budaya Banjar, lebih tepatnya tadi tradisi Mamanda ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat didengar, baik itu didengar oleh pemerintah maupun pendengar kita yang mendengarkan kita di RRI Pro 4 Banjarmasin. Itu aja mungkin dari Lun Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf terpotong nih Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali mungkin di Pandangan Besukan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.